Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kenikmatan kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Riza Baihaqi selaku dosen pengampu dan rekan-rekan saya yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok modal Ventura yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Saskia Septiani selaku pemateri pertama dan moderator, dan ada rekan saya yaitu pemateri kedua, Dina Ayu Lestari. Sebelumnya, saya akan menjelaskan beberapa struktur atau bagian-bagian yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian modal Ventura, dan yang kedua ada sejarah modal Ventura, dan yang ketiga ada jenis modal Ventura, dan yang keempat ada contoh modal Ventura, dan yang kelima tujuan modal Ventura, dan yang keenam ada manfaat modal Ventura. Materi pertama saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian modal Ventura. Modal Ventura atau yang biasa disebut juga venture capital adalah salah satu jenis investasi yang pembiayaannya berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta dalam jangka waktu tertentu. Bentuk investasi jenis modal ini adalah uang tunai yang diberikan kepada perusahaan. Lalu perusahaan tersebut memberikan sejumlah saham kepada orang atau lembaga yang memberikan modal. Risiko yang dihasilkan tergolong tinggi, tetapi memiliki timbal yang tinggi pula. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, tentunya investor sudah mengetahui bahwa perusahaan yang dibiayai memiliki risiko yang tinggi dan tidak memenuhi standar. Perusahaan terbuka untuk mendapatkan pinjaman modal dari perbankan. Selanjutnya akan saya berikan kepada pemateri kedua, yaitu rekan saya sendiri, Dina Ayu Lestari. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah modal Ventura. Awal modal Ventura muncul di Indonesia diawali dengan berdirinya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI yang berdasarkan pada PP nomor 18 tahun 1973 mengenai penyertaan modal negara untuk membangun perusahaan perseroan yang bergerak di bidang penyertaan modal yang berfungsi untuk membiayai perkembangan usaha. Selanjutnya, agar perkembangan Indonesia modal ini semakin luas dan dikenal banyak pembisnis, maka pemerintahan menetapkan Kepres nomor 61 tahun 1988 mengenai lembaga pembiayaan. Tidak sampai di situ, didirikan pula PT Bahana Arta Venture yang bertujuan agar BPUI dapat berfokus memberikan modal bagi usaha kecil. Seiring berjalannya waktu, usaha modal ini masih belum berkembang juga karena banyak perusahaan yang tidak melaksanakan izin usaha modal tersebut dengan berbagai alasan. Salah satu alasannya, karakteristik usaha modal ini sangat berbeda dengan sifat usaha pembiayaan lainnya. Usaha mengatasi hal tersebut, pemerintahan mengambil langkah untuk memisahkan kegiatan usaha modal venture dari kegiatan lembaga pembiayaan lainnya dengan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469 KMK 17/1995 tentang pendirian dan pembinaan usaha modal Ventura. Langkah yang dilakukan pemerintah ini membuat perkembangan usaha modal ini menjadi semakin meningkat. Terima kasih kepada Dina Ayu Lestari. Baik, selanjutnya yaitu ada jenis modal Ventura. Jenis modal Ventura terbagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan cara pemberi bantuan, dan yang kedua, berdasarkan cara penghimpunan, dan yang ketiga, berdasarkan kepemilikan. Yang pertama yaitu ada berdasarkan cara pemberian bantuan. Bantuan yang dapat diberikan oleh perusahaan pasang usaha atau investor dapat dibedakan menjadi 2 bantuan manajemen dan finansial. Atas dasar pemberian kedua jenis bantuan itu, terdapat 2 jenis berdasarkan pemberian bantuan. Yang pertama yaitu single tier approach, adalah perusahaan menghimpun berbagai dana dan mengelola dana tersebut untuk diinvestasikan
dalam bentuk penyertaan modal di perusahaan pasang usaha. Dan yang kedua ada two-tier approach. Two-tier approach adalah modal dikelola oleh dua badan usaha terpisah, yaitu satu perusahaan sebagai penyedia dana atau fund company, dan yang satu sebagai pengelola atau manajemen company yang bertugas mengelola dana dari fund company. Dan yang kedua yaitu berdasarkan cara penghimpunan. Dana perusahaan diperoleh dengan berbagai cara. Berdasarkan cara penghimpunannya, venture capital dibedakan menjadi dua, yaitu leverage venture dan equity venture capital. Leverage venture capital adalah berasal dari suatu perusahaan modal ventura namun dihimpun dalam bentuk pinjaman dari berbagai pihak. Dan yang kedua yaitu equity venture capital adalah sumber dananya berasal dari suatu perusahaan modal dan sebagian besar dana dihimpun dari modal sendiri. Dan yang terakhir berdasarkan kepemilikan. Kepemilikan menunjukkan pengaruh yang berbeda terhadap suatu modal. Di bawah ini adalah jenis-jenis menurut kepemilikan. Yang pertama yaitu private venture capital company. Sesuai namanya, private venture capital company belum on go public, atau perusahaan ini belum menjual sahamnya di bursa efek. Dan yang kedua yaitu public venture capital company adalah kebalikan dari private venture capital company, yaitu sebuah perusahaan modal ventura yang telah menjual sahamnya di bursa efek. Dan yang ketiga yaitu bank affiliate venture company adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa bank yang mengalami surplus dana atau memiliki misi khusus dalam hal venture capital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, kepadanya saya persilahkan. Cyber Agent Venture bersama dengan Ace Ventures adalah perusahaan yang memberikan suntikan dana kepada Tokopedia. Dan yang kedua yaitu 500 Startup merupakan perusahaan yang sangat terkenal karena didirikan oleh para staf Facebook, Google, dan PayPal. Perusahaan ini merupakan salah satu investor Bukalapak. Terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya yaitu ada tujuan modal ventura berdasarkan ketentuan pemerintahan, berdasarkan ketentuan peraturan pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang perusahaan modal ventura. Terdapat beberapa tujuan yang diatur antara lain. Yang pertama yaitu pelaksanaan pendirian atau pembentukan sebuah perusahaan baru. Dan yang kedua, membantu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, khususnya pada tahap awal. Yang ketiga, membantu perusahaan yang sedang mengembangkan produk serta perusahaan yang sedang mengalami kemunduran bisnis. Keempat, merealisasikan gagasan menjadi produk, terutama teknologi yang siap dipasarkan tanpa bergabung dari pembiayaan kredit bank. Yang kelima, memperlancar mekanisme investasi dalam maupun luar negeri. Yang keenam, mengembangkan proyek penelitian dan pengembangan. Yang ketujuh, mengembangkan teknologi baru dan alih teknologi. Yang terakhir, mengalihkan kepemilikan sebuah perusahaan. Selanjutnya akan saya berikan kepada pemateri kedua, yaitu rekan saya sendiri, Dina Lestari. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat modal ventura. Apa aja sih manfaat modal ventura? Tentunya banyak sekali. Yang pertama yaitu adalah meningkatkan kegiatan dan potensi usaha. Perusahaan yang diberikan suntikan dana akan menjadikan investor bukan sebagai penggalan dana saja, namun juga sebagai partnernya. Investor akan menjadi rekan bisnis yang membantu dalam banyak hal seperti mengembangkan ide, inovasi, atau hal-hal yang membuat bisnis berkembang lebih besar. Oleh sebab itu, jika investor turun ikut serta dalam mengembangkan ide dan kegiatan perusahaan, maka kegiatan dan potensi usaha perusahaan akan meningkat juga. Dan yang kedua yaitu pemasaran produk lebih efisien.
perusahaan rintisan atau UMKM biasanya memiliki pemasaran yang belum maksimal karena adanya keterbatasan dana. Dengan adanya Ventura Capital, kredibilitas perusahaan akan meningkat dan perusahaan akan memperoleh citra yang lebih baik sehingga akan terdampak pada pemasaran produk atau jasa yang lebih maksimal. Dan yang ketiga, kepercayaan dari bank. Perusahaan ini, rintisan atau yang baru awal berdiri, akan sulit mendapatkan kepercayaan karena masih belum memiliki manajemen yang efisien dan stabil. Bank tidak bisa meminjamkan uangnya kepada perusahaan tersebut karena tidak ingin mengambil risiko perusahaan tersebut tidak bisa membayar cicilan karena adanya kemungkinan mengalami kebangkrutan. Dan yang keempat, ada likuiditas meningkat. Modal yang diberikan tidak membuat perusahaan harus membayar bunga dan angsuran hutang. Hal ini akan membuat modal bertambah dan bisa digunakan secara langsung, sehingga likuiditas perusahaan tersebut akan meningkat. Dan yang terakhir yaitu rentabilitas membaik. Perusahaan yang mendapatkan bantuan tidak hanya dibantu secara dana saja, namun dibantu dengan sisi manajemennya. Oleh sebab itu, perusahaan bisa meminimalisir biaya produk dan pemasaran sehingga perusahaan bisa meningkat juga.